Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Saya malam ini ditemani Pak Gary Chandra, alumni kita yang bergerak di bidang AI. Diskusi ini adalah tentang masukan untuk kurikulum yang berlaku di Prodi Teknik Elektro UPH yang juga mengalami beberapa perubahan menyesuaikan kepada kebutuhan industri di zaman sekarang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Gary. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Skill dan pengetahuan apa yang diperlukan alumni untuk survive di tempat kerja masa kini, Pak Gary? Terutama di bidang AI dan data analytics ya. Skill dan pengetahuan apa saja? Iya, mungkin saya jawabnya khusus di bidang saya kali ya, Pak. Kebetulan saya sekarang di advance AI gitu ya, bergerak di sebenarnya lebih ke financial service. Kerjaan saya biasanya credit scoring, yang mana itu mainnya di data analysis juga sama beberapa predictive modeling gitu kan. Di role-nya kalau secara spesifik itu disebutnya data scientist. Kalau biasanya sih kita ngelihat waktu mau hiring orang gitu ya, kita biasa secara garis besar cuma ngecek dari tiga hard skill berikut aja sih Pak. Yang pertama itu biasa kita nyebutnya algoritma. Jadi seberapa kandidatnya itu bisa mengerti tentang algoritma-algoritma tentunya yang bagian machine learning ini. Khususnya mungkin di bagian kita kan lebih mainnya di klasifikasi gitu Pak. Jadi mungkin dari apakah kandidatnya itu paham tentang algoritma yang mungkin mulai dari yang paling sederhana kayak logistic regression, terus sampai kepada misalkan kayak apa ya, yang mungkin sekarang dinilai paling canggih kan seperti boosting methods gitu ya, XGBoost, LightGBM. Nah, itu yang pertama tuh skillnya algoritma. Mungkin kalau mereka bisa paham dari sananya, itu udah checklist satu biasanya kita gitu, Pak. Kalau yang kedua, kita biasa ngelihat dari sisi analisisnya. Kalau main data itu kan sebenarnya biasa tuh banyak yang bilang juga kalau misalkan kayak data science bikin model sekompleks apapun itu algoritma di belakangnya, tapi sebenarnya yang lama itu kan di bagian data cleaningnya gitu ya Pak. Jadi mulai dari main data mentahnya sampai diolah bisa bikin produk machine learning itu yang lamanya justru di bagian depannya itu bukan di bagian waktu fitting atau training machine learningnya. Jadi data analisis ini skill yang kedua itu bicaranya lebih kepada gimana kandidat itu biasa bisa melihat data ini itu strukturnya kayak bagaimana, habis itu bisa menghubungkan ke tabel apa misalkan kalau bentuknya data terstruktur gitu ya. Mereka bisa paham atau enggak nih kalau relasinya seperti ini bisa dimanfaatkannya kayak gimana, terus ngecek-ngecek lah ke arah kayak mungkin data duplikat atau enggak, terus paham nggak ini per baris itu mewakili apa dan lain sebagainya. Karena kalau itu tidak dikuasai, ujung-ujungnya nanti waktu fitting machine learning juga kan kacau juga ya. Biasa kan di istilah kita kayak garbage in, garbage out gitu Pak. Jadi di bagian depannya ini yang harus diperhatikan juga. Kayak gitu. Feature engineering dan lain sebagainya juga sih. Terus di skill yang ketiga itu biasa disebutnya engineering partnya. Jadi kalau tadi lebih kepada data analytics-nya, kayak eh, modeling, training, ya, habis itu analisisnya. Yang ketiga juga mesti ada sense engineering-nya sedikit, di mana kalau misalkan kita lebih ngomongin kepada mungkin coding-codingannya kali ya, gimana bisa memudahkan pekerjaannya dia. Belum lagi kalau data science ini mungkin bertanggung jawab juga ke deployment. Nah, itu semua akan berhubungan sama engineering. Lebih kepada optimasi mungkin kalau bahasa gampangnya, gimana bisa deploy model yang sama atau bisa bikin feature engineering yang mungkin jumlahnya ratusan, ribuan, tapi itu efisien, nggak memakan waktu yang lama. Jadi ini lebih berbicara kepada coding skill yang mungkin engineeringnya, eh, library-library apa aja yang dia butuhkan dan tools-tools apa aja yang dia butuhkan gitu. Itu mungkin kalau ngomongin tentang hard skill ya gitu ya, Pak. Hmm. Soft skill masuk nggak sih, Pak, di sini? Masuk, masuk. Kan kurikulum
apa di UPH teknik elektro tetap banyak soft skillnya ya. Oke. Soft skill itu eh, mungkin ini kedengarannya udah biasa sih ya, tapi di kita yang selama ini kita lihat ini benar-benar dibutuhkan ya, khususnya data scientist adalah di bagian komunikasinya, Pak. Biasanya tuh saya ngelihat juga beberapa leaders juga di company saya sekarang udah hiring jauh-jauh nih, mereka bagus semuanya, misalkan yang tadi saya ngomongin tiga hal itu oke, tapi bisa aja tuh tiba-tiba nge-reject kandidatnya, alasannya katanya sih komunikasi gitu kan. Nah, tapi mungkin yang mau saya jelasin sedikit, komunikasinya itu di bagian mananya sih gitu. Yang biasanya saya lihat sih dari feedback mereka juga adalah lebih kepada kayak menjelaskan sesuatunya gitu, Pak. Gimana bisa menjelaskan sesuatu yang kompleks tapi dibikin simple, dan nggak jadi dan jadi kesannya tuh nggak muter-muter. Kadang biasanya itu orang kalau ditanya A gitu ya, mungkin di otaknya bisa paham nih pertanyaan apa, dia juga tahu sebenarnya persis jawabannya apa, tapi kadang-kadang orang ngejawabnya kayak dibawa muter, nggak tahu dibawa sampai B, C, D, dan ujung-ujungnya justru bukannya kelihatan paham, justru malah kelihatannya itu dia nggak ngerti poin yang ditanyakan tuh apa. Ya, bukan berarti jawabnya harus singkat dan pendek juga, tapi yang mungkin skill komunikasi di sini adalah bisa mentranslate pertanyaannya itu apa, terus jawabannya itu benar-benar harus langsung kepada intinya, jangan terlalu banyak muternya ke tempat lain gitu sih Pak komunikasi. Mungkin explaining hal-hal yang mungkin kelihatannya kompleks tapi bisa lebih disimplify dan lebih eh, apa ya, lebih to the point aja, jangan terlalu dipersulit gitu Pak, kalau bagian soft skill. Itu kesannya tapi sebenarnya bukan sekedar kemampuan ngomong tapi clarity of thinking ya. Mm-mm, mm-mm. Bisa juga Pak, benar. Oke. Jadi soft skillnya itu ya, hard skillnya yang tiga itu. Kalau dari sisi eh, dengar hard skill ya algoritma, sensitivitas terhadap data analytics-nya, sama engineering optimasi, itu apa secara natural memang masih anak informatika gitu atau anak elektro sebenarnya juga punya keuntungan tuh di hard skill itu. Kalau di bagian engineering sih, mungkin ya bisa dibilang mungkin informatika lebih dalam duluan kali ya Pak. Kalau dilihat dari kurikulumnya pas saya terakhir di Elektro UPH ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah bertambah, saya nggak tahu. Kan waktu itu kalau dilihat dari engineering, paling kita belajarnya, kalau ngomongin programming language, kalau nggak salah waktu itu C++ gitu ya. Dan itu pun cukup basic sebenarnya kan. Itu sebenarnya membantu juga. Waktu saya masuk ke UPH juga di elektro, saya nggak ada background coding sama sekali, dan memang apa namanya, algoritma di teknik elektro UPH juga bantu dari basic. Tapi kalau kita mau ngomongin sampai yang ke lumayan advance, optimasi dan lain sebagainya, ya mungkin bisa dibilang belum ada di prodi elektro pada saat itu gitu ya. Tapi Hmm. kalau dari sisi analytics-nya sama algoritmnya, balik lagi, menurut saya sih itu bisa didapetin di elektro sih. Selama ini yang saya lihat, apalagi khususnya di sisi analytics-nya itu kan main data itu sebenarnya nggak ada, yang menurut saya nggak ada satu nggak ada satu kuliah yang benar-benar ngajarin eh, ngelihat data itu harus kayak gini gini gini. Bahkan di informatika juga mungkin nggak ada, karena ya data semua orang bisa buka. Bahkan kalau kita lihat Excel aja itu kan udah sekumpulan data juga. Jadi kalau dari kuliah-kuliah di elektro, menurut saya itu udah melatih lebih kepada critical thinking-nya juga sih Pak. Gimana cara ngelihat suatu hal gitu kan. Kalau kita dikasih suatu masalah, bukan masalah juga sih. Yang anggapannya datanya kan masalah awal gitu. Gimana cara nge-solve-nya, buka pelan-pelannya. Itu menurut saya sih udah bisa. Kalau dari algoritmnya sendiri, eh kan tadi Pak Ikan juga sempat bilang udah ada apa mata kuliah data science ya.
Hmm. Harusnya sih di dalam sana menurut saya udah ada beberapa juga, walaupun mungkin cukup basic juga gitu ya. Tapi itu bisa jadi dasar yang bagus juga sih menurut saya. Iya. Jadi sekarang sih kalau kuliah yang algoritma itu yang di tahun-tahun awal dulu pakai C++, sekarang pakai Python. Oh, udah pakai Python sekarang. Iya, karena kan apa buat Python bisa segala sesuatu yang ada di C++ ya. Iya, Malah iya. dengan sintaks yang lebih enak ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus kalau analisis numerik dulu pakai MATLAB udah migrasi ke Python juga karena modul-modul numerik Python enak juga sebenarnya. Iya, udah bisa semua di Python untuk beberapa kuliah tuh ya sekaligus. Iya, terus terus open source ya. Terus analisis numerik kan basically memang numerik ya. Jadi ya ngerjain mecahin persamaan diferensial apa operasi matriks sampai regresi ya karena regresi, curve fitting sama interpolasi itu juga standar ya kalau orang numerik terus di Python ya bisa. Jadi Iya. dari awal sekarang orang ditenggelamkan ke Python sih demi supaya ntar kalau lulus ya Python itu udah dihirup sehari-hari gitu. Mm-mm. Sekarang banyak sih pakai. Kayak bukan cuma data science saja, beberapa mungkin implement juga udah pakai Python. Hmm. Cuman memang common sense menghadapi masalah dan data dan clarity of thinking itu agak soft dan mungkin agak sulit ya latihannya ya. Iya, memang harus jam terbang juga kali ya. Iya. Dan mungkin kalau dilihat problemnya katanya komunikasi problemnya tapi ya yang di bawah gunung es itu ya clarity of thinking itu yang lebih lebih repot ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kita coba sambung ke pertanyaan kedua nih. Eh, Kalau kita lihat metode dan faktor-faktor apa saja yang Pak Geri alami selama kuliah yang menunjang karir Pak Geri? Metode dan faktor-faktor apa saja. Em, Metode mungkin apa ya? Beberapa kuliah yang biasanya suka apa? Kasih tugas buat baca beberapa halaman buku atau beberapa chapter buku, menurut saya itu cukup membantu ya, karena kalau di industri kayak saya sekarang kan AI algoritma yang tadi saya bilang juga kan selalu berkembang tuh, ada research-nya gitu juga Pak. Jadi ya kita memang mungkin nggak dituntut secara apa ya, nggak secara jelas harus nih baca buku setiap berapa quarter gitu kan buat di kerjaan kita, tapi ya mau nggak mau kita juga harus riset-riset sendiri juga, baca-baca juga gitu kan, yang mungkin dulunya waktu kita merasa pas di kuliah, ini kenapa jadi kita yang baca buku sendiri, kenapa Kenapa nggak nggak dosen yang diajarin? ngajar gitu kan. Tapi ya emang kenyataannya nanti ujung-ujungnya harus baca juga sendiri, cari juga sendiri gitu kan. Justru kayaknya abis kuliah itu saya lebih banyak baca buku dibandingkan pas zaman kuliah gitu. Jadi ya lumayan terbiasa dari sananya, dan itu ya suatu hal yang bisa membantu juga. Terus kalau apa ya, kalau membantu komunikasi mungkin presentasi ya mungkin standar lah ya, semua juga pasti ada presentasinya. Eh, Debat juga sebenarnya menurut saya menarik, karena debat itu kan kita biasa dikasih waktu tuh ya untuk menjawab tuh misalkan cuma 1 menit. Nah, 1 menitnya itu akan memaksa kita mikir gitu, gimana merangkai kata-katanya itu supaya kita bisa jawabnya to the point, jelas, dan ya yang tadi saya bilang nggak muter-muter juga. Jadi selain presentasi ya mungkin debat-debat semacam itu, kalau saya nggak salah sih dulu debat kita itu maksudnya masih di mata kuliah yang non hard skill ya, maksudnya kayak kepemimpinan dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang bisa juga ya dibungkus ke yang mata kuliah yang mungkin belajar tentang data analitik atau yang lain sebagainya, atau mungkin bukan debat tapi dibikin eh, konsepnya ya kurang lebih seperti itu, yang gimana caranya supaya melatih mahasiswa juga untuk bisa merangkai kata-kata dengan baik, menjelaskan dengan baik, menjelaskan sesuatu hal yang mungkin untuk orang awam kelihatannya kompleks, tapi bisa dijelaskan dengan mudah. Iya sih, mungkin itu ya Pak metodenya. Agak lupa juga saya metode apa aja Hmm. dulu. Pak Geri ngalamin gladiator di analisis numerik nggak? Gladiator yang mana tuh ya Pak? Yang harus nerangin
7 sampai 10 menit metode tertentu analisis numerik terus dinilai Oh, sama ada lawannya yang mana lebih clarity gitu. sama lawannya ya? Iya, jadi ada lawannya. Lupa, tapi kayak gladiator tuh nggak asing buat saya. Oke. Iya, Kayaknya sih iya. ada. Mungkin ini kali ya efek traumatiknya yang teringat tuh gila bakal gladiator ya. Nggak asing namanya kan. Oke, oke. Oke, jadi latihan komunikasi, latihan berpikir debat, latihan itu ya, apa baca buku ya. Tapi ini ya Pak ya, yang basic banget soal baca buku itu ya. Eh, apa apa benar ya misalnya kalau udah di kerjaan ya, orang Hmm. yang bisa baca buku ya, itu nanti kelihatan dia lebih perform Pak di kerjaan terutama di bidangnya Pak Geri. Kelihatan lebih perform. Hmm, Misalnya di tim-tim kerja Pak Geri gitu ya, oh dia yang info lebih jago ya. Oh ternyata salah satunya adalah karakternya atau habitnya dia tuh kuat tuh baca-baca paper atau penelitian hmm. yang buat mecahin soal-soal gitu. Kebetulan sejauh ini tim kita kayaknya emang ya suka baca semua dan memang kebetulan kayaknya bagus-bagus semua juga, perform-perform semua juga. Jadi saya agak susah comparingnya, ngebayangin siapa nih ya yang jarang baca buku gitu. Oh Jadi ya, nggak ada yang iya. jarang baca buku ya. Iya, dan mungkin memang penyaringan awalnya sama apa leader-leader sananya juga udah bagus gitu kan. Jadi ya mereka mungkin bisa ngelihat juga kebetulan yang jebol-jebolnya ya yang rajin-rajin juga dan so far kelihatannya memang bener perform-perform juga kan. Kalau diajak ngobrol apa ya semuanya kelihatan gitu Pak, bisa tahu oh kemarin ada lihat metode ini misalkan kayak gitu-gitu. Oke. Dan ya, mm, Berarti ya kalau yang nggak pernah baca atau males baca banget nggak bisa update ya dia akan tergusur dengan cepat ya karena di kelompoknya Pak Geri rata-rata orang bisa melakukan hal itu gitu ya. tuh. Oke, oke. Nah ini kita move on ke pertanyaan ketiga. Ini mungkin yang diincar dari tim kurikulumnya di Prodi. Apa yang Anda usulkan untuk pengembangan kurikulum teknik elektro UPH? Pengembangan kurikulum teknik elektro UPH. Ya ada usulan yang Hmm, akibat pengalaman hmm, kerja gitu nggak? mungkin koneksi ke magangnya kali ya kalau bisa. Memang di elektro kan saya tahu wajib magang gitu ya Pak. Udah apa itu suatu poin yang memang bagus. Saya tahu banyak teman saya juga yang nggak wajib magang gitu kan bisa langsung skripsi atau apa. Hmm. Tapi mungkin kalau bisa ya ditambah koneksinya gitu. Kalau terakhir kan kita kayak masih lumayan nyari sendiri ya walaupun ada beberapa juga yang dibantu kan kayak saya juga kebetulan waktu itu di OVO juga bantuan Pak Ihan dan juga Pak Henry gitu. Tapi maksud saya bisa sekarang tuh banyak kayaknya yang menyediakan channel-channel magang dengan third party gitu Pak. Kayak kan saya sekarang juga ada ngajar di bootcamp gitu ya. Saya nggak tahu persis sih gimana program mereka, tapi ada namanya virtual internship experience gitu. Hmm. Di mana itu studentsnya yang daftar ke bootcamp itu nanti mereka bisa disalurkan ke beberapa company yang mereka udah ajak kerja sama sebelumnya. Jadi udah tersusun banget program internshipnya kayak gimana. Hmm. Nanti eh, masuknya setelah selesai dari bootcampnya mau ngerjain project apa, mau pilih company apa yang udah kerja sama duluan sama mereka. Nah, mungkin Elektro UPH bisa bikin semacam itu atau justru bisa connect langsung ke third party kayak bootcamp-bootcamp kayak gitu juga kayaknya sesuatu yang lebih apa ya lebih memungkinkan juga ya. Jadi kan mereka juga bisa dapat leads orang-orangnya nih yang baru lulus fresh grad, misalkan Hmm. kerja sama UPH, terus UPH-nya juga udah nggak perlu lagi misalkan nyari company karena mereka udah yang udah nyari duluan banyak company yang join sama mereka sehingga studentsnya bisa milih dengan cepat juga. Itu ada beberapa benefit sih menurut saya. Yang pertama itu bisa ngelihat langsung real case yang ada di company-nya itu kan. Jadi sebelum masuknya mungkin studentsnya bisa ngelihat juga, dosen-dosen juga bisa ngelihat ini
company-nya ini misalkan dia itu problemnya apa sih kalau internship di sana itu ngerjainnya apa, karena mereka udah jelas tuh internship project-nya apa. Kalau kayak terakhir kan saya juga sempat dengar dari teman-teman kan kayak, oh yang magang nih magang gitu kan, tapi kadang-kadang ya sehari-hari nggak ngerjain apa-apa Iya, gitu iya. kan. Efek Jadi pembelajarannya rendah ya. iya, jadinya mereka juga bingung kan laporan magangnya mau nulis apa, hasil ya ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin. Tapi Hmm. kalau yang sistem kayak mereka yang udah ada linknya, udah ada koneksinya, udah ada tim materinya sendiri juga, bahkan mereka juga kerjasama sama expert-expert dalam artian yang kayak data scientist practitioner-nya misalkan, atau data engineering-nya, atau dari kalau bootcamp yang IT, ya bootcamp yang lain-lainnya juga ada tim expertnya yang bener-bener khusus mikirin materi itu tuh buat magangnya anak-anak ini mau belajar apa. Jadi menurut saya magangnya bisa lebih maksimal gitu. Itu bootcampnya bagian dari aktivitas company-nya Pak Gary atau itu third parties? Oh itu terpatis Pak, beda. Oh, oke oke. Part time gitu Pak. Oke oke. Heeh. Tapi dari situ ada yang masuk ke tempatnya Pak Gary juga ya atau enggak? Ke company saya ya, Iya. kayaknya sih belum ada. Company saya belum kerja sama sama bootcampnya. Tapi Oh, saya oke. tahu ada orang UPH juga yang dari sipil, dia ikut bootcamp data science ini dan bener disalurinnya ke kerja data di mana ya, di Siloam kalau nggak salah di kemarin. Ada link koneksinya kayak gitu-gitu. Oh, oke oke. Jadi bootcampnya sebenarnya bukan cuma nawarin skill tapi nawarin semacam apa konektivitas ke companies Iya, yang butuh ya. heeh. Interesting juga. Boleh disebut namanya nggak Pak? Sekalian ngiklan. Tempat apa bootcamp tempat Pak Gary ngajar. Bootcamp saya namanya Rakamin. Oh, oke. Biar kalau ada yang berminat bisa ini kontak ntar. Oke, jadi usulan khususnya ini ya apa membuka peluang-peluang untuk magang ya. Karena dari apa Kementerian Dikbud itu memang ada kampus Merdeka, jadi Ah sekarang ya. memang difasilitasi sih hal-hal kayak gitu. Makin banyak ya mahasiswa yang magang di luaran. Iya, Terus dulu bidangnya tuh. diverse ya. Heeh. Mungkin dulu waktu Pak Gary ya belum Mas Nadim sih ya kali ya. Iya, belum Pak. Masih Iya, belum ada gitu-gitu. iya. Terus sekarang juga banyak apa teman-teman yang elektro ada yang ikut ISMA ya exchange ke universitas di luar negeri gitu beberapa semester terus nanti direcognize apa kuliahannya di sananya. Jadi kayak gituan memang boosting berbagai experiences sih dari zaman Hmm, kuliahnya. hmm. Mhm. Oke oke. Kalau dari sisi kurikulum ada yang khusus nggak Pak? Saran atau apa yang ingin dikatakan gitu? Kurikulum itu maksudnya dari segi kayak gimana ya Pak? Konten, struktur, metode, apa ada Oh, usulan perbaikan yang spesifik ya? Kalau tadi kan aktivitas dan hmm, kemungkinan apa kegiatan yang terkait kurikulum misalnya magang ya atau exchange itu hmm, udah ada peningkatan sih iya, dan iya. cukup drastis. Tapi dari sisi ramuan konten kurikulumnya sendiri Konten kurikulum, atau dari yang experience yang masih diingat ya waktu kuliah. iya sih. Yang saya ingat tuh lebih banyak tentang, kan kebetulan karena waktu itu saya ngambil telekomunikasi ya, jadi Hmm. kebanyakan yang masih nyangkut mungkin apa namanya tentang kuliah telco, Hmm. yang sebenarnya saya juga nggak tahu bisa komen banyak atau enggak karena saya nggak di dunia telco kan akhirnya. Hmm. Cuma kalau yang saya rasa waktu itu sih materinya kelihatan kurang update aja maksudnya Pak dengan relevansi zaman sekarang. Yang saya juga nggak tahu sih apakah sekarang telco memang masih seperti itu atau enggak. Tapi ya mungkin karena kuliah waktu itu kan memang ngajar dari basic-basic gitu ya supaya kita bisa tahu dari basicnya sampai nanti yang masa kininya tuh kayak gimana. Nah, cuma yang saya belum merasa dapat itu yang relevansi sama zaman sekarang ya gitu. Mungkin contohnya aja kayak ya dulu kita belajar tentang telepon kabel atau apa gitu ya. Tapi Hmm.
nggak sampai yang ke teknologi yang mungkin ya lagi happening zaman sekarang gitu, Pak. Iya, Hmm. yang apa saya lupa juga itu nggak tahu. Iya, 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 iya. Iya. Yang zaman sekarang lagi happening kan 5G ya, yang apa juga lagi mengalami banyak kasus ya karena kemarin ada apa proyek BTS yang bermasalah. Hmm, Tapi telepon kabel memang harus diajarin dengan porsi yang iya. singkat karena masih masih ada ya sistem itu terus pas kalau ngurusin itu kadang jadi butuh juga gitu. Tapi memang harus move ke teknologi-teknologi yang lebih baru sih. Iya. Dan memang karena Pak Gary nggak di telco, ya nggak berhadapan dengan itu ya, malah di data analytics itu yang didalemin ya. Hmm, hmm. Oke, jadi thank you Pak Gary. Ini recordingnya nanti jadi arsip di apa untuk diskusi di Prodi Teknik Elektro UPH juga. Thank you. Sama-sama, Pak.